Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Massive Online Open Course Hukum Kesehatan. Saya Wahyu Andrianto dan dibantu dengan rekan saya, kolega saya, Saudara Jarod Dimas Ahmad Andaru, Jarod Dimas, akan memandu serta memaparkan materi pada program perkuliahan daring ini. Program perkuliahan daring ini didesain untuk memberikan pengenalan dan serta pengantar keilmuan seputar hukum kesehatan bagi umum. Selain menonton dan mendengarkan pemaparan materi melalui video, Anda dapat pula mengakses materi referensi berupa buku, dokumen hukum, dan slide materi pembelajaran melalui platform ini. Kami berharap program perkuliahan ini dapat memberikan serta memenuhi kebutuhan akan informasi dan pengetahuan dasar rekan-rekan peserta seputar hukum kesehatan. Bagi rekan-rekan peserta yang ingin berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar hukum kesehatan, rekan-rekan dapat mengakses serta menggunakan kolom diskusi di bawah ini atau dengan menghubungi kami melalui alamat email. Program perkuliahan hukum kesehatan Massive Online Open Course ini akan memuat 11 materi yang akan dibagi dalam 12 sesi pertemuan, antara lain yaitu yang pertama tentunya adalah pengenalan. Berikutnya pengertian dan ruang lingkup hukum kesehatan. Dilanjutkan dengan subjek, objek, dan pendekatan hukum kesehatan. Kemudian masuk lagi lebih dalam ke hak dasar hukum kesehatan, hak atas privasi dan rahasia kedokteran. Kemudian kita mulai bicara mengenai subjeknya, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dilanjutkan dengan informed consent, malpraktik medis. Berikutnya kita akan bicara tatanan lebih makro, yaitu negara dan hukum kesehatan. Kemudian hukum otonom dalam hukum kesehatan, aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi dalam hukum kesehatan, penyelesaian sengketa kesehatan, dan internasional dan global health law. Materi ini kami desain, susun, dan kemas atas hasil penelitian kami mengenai kebutuhan masyarakat seputar pengetahuan hukum kesehatan dengan mempertimbangkan serta meninjau perkembangan state of the art keilmuan hukum kesehatan. Jadi harapan kami tentunya adalah Anda bisa lebih memahami dan lebih mencintai hukum kesehatan. Berikutnya, baik, Soekarno. Ya, oke, cut. Lanjut lagi. Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah menjelaskan pembukaannya tadi terkait mata kuliah hukum kesehatan. Memang mata kuliah ini kita desain untuk memenuhi kebutuhan keilmuan, khususnya bagi para ahli hukum, namun tidak aja ahli hukum, Pak, ya, betul. Mungkin juga tenaga kesehatan, tenaga medis, dan juga para profesional di bidang kesehatan yang pasti membutuhkan keilmuan nih, Pak, untuk pengetahuan soal bagaimana sih kesehatan itu diatur di dalam hukum. Nah, oleh karena itu kita sekarang melanjutkan, ya, kita masuk ke dalam sesi pembahasan pertama. Walaupun ini sesi perkenalan begitu ya, tapi kita harusnya mulai mengenal nih, apa sih hukum kesehatan. Nah, sebelum memulai saya akan mengutip satu pendapat, ya, satu kata-kata mutiara dari founding fathers kita, Pak Soekarno, ya, founding father Republik Indonesia. Pak Soekarno pernah mengatakan, tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau putihmu, biarlah sejarah membaca dan menjawabnya. Maka, untuk mengawali sesi perkuliahan hukum kesehatan ini, ada baiknya dan justru wajib, ya, malah untuk kita untuk sejenak melihat ke belakang untuk memahami bagaimana sejarah hukum kesehatan di Indonesia. Karena kalau misalnya kita nggak kenal sejarah, kita nggak. Iya. Pak Karno juga berpesan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Apalagi kalau ilmu hukum ini kan selalu kental dengan kasus-kasus, Pak. Betul, pastinya. Dinamis, ya, sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Lalu kemudian norma-norma, nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut lalu terkodifikasikan menjadi norma hukum. Betul. Ya, baik. Memang rekan-rekan yang saya hormati, ya, dengan memahami sejarah hukum kesehatan kita dapat memahami arah berpikir serta ide dasar keilmuan hukum kesehatan, di mana dasar berpikir yang merupakan cita-cita atau masyarakat atau ius constituendum
tersebut kemudian dikodifikasikan menjadi norma hukum yang memuat asas-asas, prinsip, serta jangkauan atau ruang lingkup hukum kesehatan. Nah, oleh karena itu, memahami sejarah hukum kesehatan di Indonesia khususnya, ini merupakan suatu hal yang penting dan wajib sebelum kita belajar lebih dalam terkait hukum kesehatan. Nah, sejarah hukum kesehatan modern di Indonesia sendiri dimulai dengan kasus sengketa medis yang terjadi tahun 1979. Ini kasusnya viral, Pak ya? Betul. Yaitu kasusnya Dr. Stianingrum. Mungkin ini tepatnya tanggal 4 Januari tahun 1979, Mas ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi ya mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah profesi sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis senior gitu ya, mungkin pernah mendengar kasus ini mungkin ya. Mungkin ketika belajar dulu di Fakultas Kedokteran dan sebagainya, memang kasus ini menjadi satu kasus yang viral pada saat itu, di mana Dr. Stianingrum ini adalah seorang dokter umum yang berpraktek di Kabupaten Pati. Nah, dan beliau ini dijatuhi hukuman karena telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seorang pasiennya bernama Nyonya Rusmini. Nah, kita bisa bayangkan Pak, tahun 1979 itu di Pati seperti apa kondisinya, begitu ya. Di mana Dr. Stianingrum ini adalah dokter umum yang berpraktek di Kabupaten Pati, tapi bukan di kota kabupatennya, gitu. Tepatnya di Kecamatan Wedari Jaksa. Ya, itu di rumah dinas di samping puskesmas. Di suatu desa. Iya. Nah, singkat cerita begini, Nyonya Rusmini meninggal dunia setelah menderita yang kita sebut sekarang secara bahasa medisnya adalah anaphylactic shock. Ya, mungkin bagi rekan-rekan yang berbackground medis mungkin sudah tahu apa anaphylactic shock. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki background kesehatan atau medis, anaphylactic shock adalah keadaan fisik manusia, tubuh manusia ketika dia mengalami shock karena adanya reaksi alergi yang disebabkan oleh obat. Nah, mungkin agak mirip dengan Stephen Johnson syndrome ya, Mas Jarod ya, kalau sekarang tapi mungkin lebih umum untuk anaphylactic shock. Nah, memang Nyonya Rusmini menderita anaphylactic shock karena telah menerima injeksi antibiotik yaitu streptomycin. Nah, Nyonya Rusmini awalnya mengeluh ke Dr. Stianingrum bahwasanya ya beliau sakit flu lah biasa gitu ya. Tapi pada saat itu memang prosedurnya adalah diberi injeksi antibiotik untuk kemudian mengurangi rasa sakit maupun mengobati Nyonya Rusmini. Nah, walaupun kemudian setelah diberi injeksi streptomycin tersebut dilakukan observasi dan terlihat adanya gejala alergi atau gejala anaphylactic shock, Dr. Stianingrum telah memberikan suntikan adrenalin, kortison, dan deladril yang digunakan untuk meredakan dan menolong nyawa pasien ya, sebelum kemudian mendapatkan penanganan yang lebih serius di IGD. Tapi ya karena keadaan medan, keadaan transportasi yang minimal, apalagi zaman segitu belum ada mobil, belum banyak gitu Pak ya. Telepon juga masih belum ada, apalagi handphone gitu. Maka dari itu Dr. Stianingrum ini kemudian berusaha sekuat tenaga sedang melakukan defensive medicine untuk kemudian menyelamatkan nyawa Nyonya Rusmini yang terkena anaphylactic shock dan harus dibawa ke IGD secepatnya. Namun ketika sampai di IGD di RSUD Pati, ternyata nyawa Nyonya Rusmini ini sudah tidak tertolong lagi. Alhasil Nyonya Rusmini dinyatakan meninggal dunia. Nah, atas hal ini kemudian Dr. Stianingrum dituntut oleh suaminya gitu ya, suaminya Rusmini, karena telah melakukan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya seorang, yaitu Nyonya Rusmini. Di mana pada saat sidang gitu ya, baik di tingkat pertama di PN maupun di tingkat banding di PT maupun tingkat kasasi di MA, Nyonya Stianingrum, Dr. Stianingrum ini telah terbukti bersalah melakukan malpraktek berupa kelalaian yang menyebabkan kematian. Padahal jika dipandang dari ilmu medis ini Pak ya, ini merupakan prosedur yang sudah benar dilakukan oleh Dr. Stianingrum. Jadi waktu itu si pasien kan menerima anaphylactic shock. Nah kemudian suami dari pasien kemudian memperkarakan, dasarnya adalah pasal 359 KUHP karena menganggap di situ ada kelalaian gitu. Nah kemudian dilakukan proses hukum mulai dari tingkat pertama, tingkat pengadilan negeri, kemudian tingkat banding, bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung.
Jadi kasus ini berakhir di tingkat kasasi waktu itu, tapi prosesnya sangat lama karena kalau tidak salah waktu itu penyelesaiannya adalah tahun 1984 gitu, baru keluar putusan yang membebaskan Dr. Standingrum. Jadi di tingkat pertama Dr. Standingrum dikenakan hukuman 3 bulan penjara dengan 10 bulan masa percobaan gitu. Jadi meskipun Dr. Standingrum nggak masuk penjara, tapi dengan adanya masa percobaan itu tentunya adalah membelenggu kebebasan dari yang bersangkutan. Nah kemudian di tingkat PT dibanding malah diperkuat. Kemudian barulah di tingkat kasasi Dr. Standingrum dibebaskan. Baik, memang setelah ini Dr. Standingrum akhirnya bebas ketika di tingkat setelah kasasi, Pak. Kasasi. Di kasasinya bebas tahun 84. Baik, berarti tahun 84. Bisa dibayangkan tuh berapa tahun ya? Iya, untuk menunggu proses hukum berkatung-katung itu beliau. Nah, ini pasti yang menarik adalah yang Bapak dan Ibu sekalian dan peserta ingin ketahui, loh kok akhirnya jadi bebas gitu. Ini bagaimana? Nah, inilah kemudian masuk ke dalam materi hukum kesehatan ya. Jadi pada saat itu kita memiliki senior Pak ya, Pak Fred Amelin. Iya. Ya, beliau adalah salah satu senior kita, salah satu kita anggap sebagai founding fathers hukum kesehatan modern di Indonesia. Di mana beliau sebagai pengajar UI di Fakultas Hukum UI, lalu beliau bekerja juga di kepolisian Pak ya. Di kepolisian. Perangkat terakhir beliau adalah Brigjen. Iya. Ya, dan Pak Fred Amelin ini tertarik untuk mempelajari pada saat itu kasusnya Dr. Standingrum karena Pak Fred Amelin memahami bahwasanya yang dilakukan oleh Dr. Standingrum itu sudah benar gitu ya. Udah melakukan defensive medicine, tapi kenapa kok disalahkan? Apa yang salah? Apakah kemudian hukum ini berlaku tidak adil kepada seorang Dr. Standingrum yang bekerja sebagai menjalankan profesinya sebagai dokter umum gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi problematika dan polemik yang kita pelajari gitu ya. Di mana kemudian Pak Fred Amelin sempat kembali ke Belanda untuk melakukan belajar kembali Pak ya, hukum kesehatan. Ketika pulang Pak Fred Amelin membawa bekal suatu konsep, suatu teori hukum yang kemudian beliau pelajari di Belanda, yaitu terkait bagaimana hak dan kewajiban dokter dan bagaimana batasan-batasan hak dan kewajiban dokter. Terutama Pak Fred Amelin ingin kemudian membela Dr. Standingrum karena hal-hal yang dilakukan oleh Dr. Standingrum sudah sesuai dengan etika dan disiplin yang berlaku sesuai dengan profesi beliau sebagai dokter. Maka sebenarnya tidak bisa disalahkan telah melakukan kelalaian gitu ya. Walaupun kemudian hasilnya tidak mengenakan sekalipun, tapi karena sudah sesuai dengan prosedur dan yang terjadi adalah suatu resiko medis karena suatu keadaan, suatu kondisi, suatu keterbatasan keilmuan, maka itu juga bukan menjadi tanggung jawab Dr. Standingrum. Ya, kalau misalkan kita runtut sebelumnya kan, ya dengan adanya kondisi misalkan minimnya transportasi, minimnya komunikasi, lalu kemudian mungkin keterlambatan Dr. Standingrum dalam mengetahui bahwasanya itu ada anaphylactic shock, karena kan adanya keterbatasan dari keilmuan dan profesi Dr. Standingrum sendiri. Betul. Jadi ada dua konsep yang diperkenalkan oleh Pak Fred Amelin dan dipergunakan sebagai pisau analisis untuk membuktikan adakah malpraktek medis. Yang pertama adalah konsep average. Artinya untuk membuktikan kelalaian dari seorang dokter harus dibandingkan dengan rekan-rekan sebayanya yang mempunyai keahlian yang sama. Yang kedua adalah konsep situasi dan kondisi yang sama. Artinya untuk membuktikan adakah malpraktik atau tidak, tentunya harus dibandingkan dengan dokter lain dalam situasi dan kondisi yang sama. Dua konsep ini rasanya nggak mungkin kita jelaskan secara gamblang di MOOCs kali ini Mas Herod ya. Mungkin ini lain kali ya kita bahas lebih lanjut di kesempatan yang lain lah. Atau ya gimana lah nanti Mas Jarod di kesempatan yang lain kita jelaskan ke para peserta. Gitu. Memang mungkin satu saya izin tambahkan lagi terkait ketika Pak Fred Amelin kemudian berhasil kemudian menelurkan konsep ini, beliau termasuk salah satu tim yang ditunjuk oleh BPHN kemudian untuk menyusun Undang-Undang Kesehatan tahun 92. Yang ini kemudian menandai masuknya hukum di bidang kesehatan, di mana masuknya hukum di bidang kesehatan ini menimbulkan dua hal yang penting. Pertama adalah di mana terjadinya perubahan pola hubungan dari paternalistik menjadi partnership. Ini hubungan antara dokter dan pasien gitu ya. Yang awalnya pasien selalu menganggap bahwasanya dokter itu adalah seorang yang
perlu dihormati seperti bapaknya sendiri atau seorang pintar ya, orang pintar gitu ya Pak zaman dulu, yang kemudian apapun kata dokter pasti dituruti. Tapi karena sudah ada hak dan kewajiban yang jelas yang dijelaskan oleh perundang-undangan, oleh hukum gitu ya. Kalau sekarang kita ada di undang-undang praktek dokteran, ada di undang-undang kesehatan, itu jelas hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban dokter apa saja. Karena sudah ada norma tersebut, maka hubungannya sekarang berubah menjadi partnership gitu Pak ya. Mungkin salah satunya nanti adalah itu akan merembet ke penjelasan soal informed consent, terus kontrak terapeutik gitu ya. Ini meskipun kita saat ini masih dalam proses untuk ke arah partnership, belum partnership secara sempurna. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ada perbedaan aspek hukum antara paternalistik dengan partnership. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Yang kedua adalah dengan masuknya hukum di ranah kesehatan ini menimbulkan pro dan kontra ternyata. Ada juga mungkin kalangan dokter maupun tenaga kesehatan yang merasa bahwasanya dirinya dilindungi gitu ya. Dengan adanya hukum ini, wah ini jadi jelas gitu ya. Saya berprofesi, hak saya apa saja, kewajiban saya terhadap pasien apa saja, jadi jelas gitu. Tapi ada juga sedikit orang yang kemudian mungkin merasa malah membatasi ruang geraknya gitu Pak ya. Jadi seolah-olah ada anggapan yang keliru bahwa hukum akan mengintervensi dalam dunia kedokteran, atau hukum akan mengobrak-abrik etika kedokteran. Nah ini yang perlu kita luruskan Mas Jarod. Untuk kuliah selanjutnya, jadi Bapak Ibu untuk kuliah selanjutnya kami akan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu apa sih hubungan antara hukum, etika, dan disiplin. Karena terus terang saat ini ya Mas Jarod dalam prakteknya ketiga hal itu masih sering campur aduk, dicampur adukkan sehingga tidak jelas arahnya kemana. Padahal tiga hal itu adalah suatu hal yang seperti sekeping mata uang, sebenarnya bisa dipisahkan, tapi ternyata ketiga hal itu tetap saling berhubungan gitu. Kita nanti akan kita jelaskan hukum, etika, dan disiplin. Baik, baik, terima kasih. Cut. Nah ini kita masuk ke ruang jual itu. Iya Pak, yang ini kan besar situasi kondisi hukum etika disiplin itu kan saya mancing aja. Iya. Kedepannya itu jadi jualan. Iya, siap. Udah ngomong lagi. Iya. Mas nyari tolong rekamin ya nanti tekan. Loh kok udah direkam? Oh, enggak, rekamin secara ini. Buat laporan MOC aja. Kan dananya lagi juga. Oh iya, ngomong nih. Siap. Gini loh, kalau ada yang bisa dijual tak masuk-masuk dia lagi. Kan tadi kan di awal sebenarnya kayak kita melalui sejarah itu dikat bisa Pak. Iya. Yang di UI itu kita nanti selanjutnya kan bisa lebih lagi. Kita habis ini bikin kok itu loh konsep average sama sikon dalam kelalaian profesi dokter. Siap. Nah, itu larang itu. Ya. Oke, 1, 2, 3, action. Berbicara mengenai ruang lingkup hukum kesehatan, perlu kita pelajari pendapat dari Profesor H.J. Lennon. Nah, Profesor H.J. Lennon adalah seorang profesor dari Belanda, dari University van Amsterdam, Pak ya, UVA. Betul. Yang ini menjadi rujukan hukum kesehatan di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian. Memang mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya, kenapa sih kita selalu berkiblat dengan Belanda gitu ya? Ya, kenapa juga kita kemudian menggunakan pendapatnya Prof. H.J. Lennon. Nah, mungkin saya kasih disclaimer sebelumnya gitu ya. Memang di luar sana banyak profesor yang ahli hukum yang kemudian memberikan pendapatnya masing-masing terkait ruang lingkup dan juga definisi dari hukum kesehatan. Tetapi kenapa kemudian kita menggunakan dari Belanda gitu ya? Karena memang ya kita tahu sendiri bahwasanya hukum yang berlaku di Indonesia ini dari pidana Pak ya, Wetboek van Strafrecht, lalu perdata kita gitu ya, dari Burgerlijk Wetboek, sampai kemudian beberapa perundang-undangan lainnya, kita merujuk pada perundang-undangan negeri Belanda gitu ya. Jadi oleh karena itu untuk menjamin koherensi gitu ya dan konektivitas, maka ya ada baiknya ketika misalkan kita menggunakan atau ingin menyusun suatu lingkup hukum baru gitu ya, kita kemudian merujuk pada hukum Belanda. Oleh karena itu juga kita merujuk pada pendapat Profesor H.J. Lennon sebagai definisi dan juga ruang lingkup hukum kesehatan yang ada sekarang di Indonesia. Nah, Profesor H.J. Lennon dalam bukunya berjudul Gezondheid Recht, ini bahasa Belanda gitu ya, artinya hukum kesehatan atau beliau mendefinisikan cakupan hukum kesehatan sebagai berikut. Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan,
Nah, ini saya ulangin, kata-kata yang paling penting di sini adalah semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan. Dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif. Dalam hubungan tersebut pula pedoman internasional, hukum kebiasaan, dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan, kesehatan, hukum otonom, ilmu dan literatur, yang kemudian ini menjadi sumber hukum kesehatan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian bertanya, sampai apa sih cakupan ruang lingkup hukum kesehatan? Kita selalu bilang bahwasanya hampir semua, bukan hampir lagi ya, semua norma hukum yang memiliki hubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan itu masuk ke dalam ruang lingkup hukum kesehatan. Iya, Betul, sedemikian luas. Sedemikian luas. Sangat luas. Iya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian mungkin bertanya, ini sebenarnya hukum apa sih? Administrasi negara, hukum tata negara, hukum perdata, atau hukum pidana? Kita jawabnya gimana, Pak? Nggak bisa dipisahkan. Iya. Karena sifatnya kan bukan vertikal spesialisme hukum kesehatan itu, suatu hal yang mempelajari secara terpisah-pisah, tapi secara berhubungan. Bisa jadi seorang dokter akan ketika melakukan suatu tindakan langsung berhubungan dengan berbagai bidang hukum sekaligus. Misalnya berhubungan dengan hukum administrasi, perdata, pidana, dan sebagainya gitu. Bahkan dengan hukum otonom itu adalah suatu hal yang mutlak karena adalah suatu profesi. Baik, ya. Pula juga misalkan hukum otonom seperti kodeki gitu Pak, mungkin ya. Disiplin hingga mungkin literatur. Iya, literatur. Ya, kita pernah kemudian waktu itu menangani kasus stem cell Pak ya, yang belum ada perundang-undangannya, kita merujuk pada literatur. Gitu. Kadang-kadang misalkan yang sekarang lagi trending nih ya, misalkan ada pasien yang menggugat ketika dia diperiksa dokternya malah main TikTok. Nah, ini gimana gitu kan? Apakah ada di perundang-undangan tidak boleh main TikTok? Nah, berarti nggak ada gitu ya. Masuknya ke dalam ranah etika. Nah, tapi ya karena etika ini masuknya ke otonom, artinya dia merupakan suatu norma yang berlaku hanya pada tenaga kesehatan, tenaga medis yang dilindungi oleh atau wajib menjalankan etika tersebut, maka ya itu masuknya dalam lingkup hukum otonom. Tapi hukum otonom ini pula masuk ke dalam lingkup hukum kesehatan. Gitu. Karena pada dasarnya juga tenaga medis dan tenaga kesehatan seperti di Undang-Undang Keperawatan, mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan profesinya gitu ya, sesuai dengan etika dan disiplin yang berlaku. Artinya kemudian menjuntokan, menunjuk pada ketentuan norma otonom, baik itu disiplin maupun etika yang berlaku pada profesinya masing-masing. Bahkan jurisprudensi juga dipergunakan jika aturan yang ada tidak mengaturnya secara jelas. Misalnya terkait dengan transseksual. Nah, di sini belum ada aturan yang secara komprehensif. Oleh karena itu, hakim atau penegak hukum biasanya melakukan improvisasi hukum dengan mempergunakan jurisprudensi. Ya, seperti kasusnya Vivian Rubianti, Pak ya. Rubianto jadi Rubianti. Nah, memang di sana sebenarnya waktu itu belum ada dasarnya, Pak ya. Sehingga kemudian ditolak di mana-mana. Lalu kemudian kenapa hakim kemudian menerima permohonan tersebut? Waktu itu permohonan untuk ganti kelamin kan, di status sipilnya. Hakim kemudian menggunakan asas ius curia novit. Ius curia novit artinya hakim itu, juga nggak boleh menolak. Itu almarhum senior kita Bang Adnan Budi Nasution. Nah, dari sini kita memahami ya bahwasanya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memang kita dari tetua-tetua kita gitu ya. Kita memiliki akar yang kuat dalam perkembangan hukum kesehatan di Indonesia ini. Begitu. Oke, cut. Nah, ini transisi terus masuk ke memahami hukum kesehatan. Slide-nya terus. Ini berarti nanti di belakang kita ada slide itu. Bisa di depan, bisa ini transisi. Cuma ngomong-ngomong kayak gini nih. Ya wes terus nih. Siap. Ini udah jadi berapa video kayak gini? Ini kalau misalkan nanti yang di MOOC satu, tapi untuk kita kan satu panjang kan dipecah-pecah. Oh ya udah. Kan bisa banyak kan. Untuk pengenalan aja Pak. Yang di pengenalan aja kalau sampai dalam. Ya gratis. Apa ini pecah-pecah buat di MOOC? Iya, nanti udah pecah-pecah udah banyak ya? Udah jadi selesai. Wah, jadi di MOOC cuma pengenalan. Tapi kalau kita mau bikin podcast bisa ya di sini? Bisa. Jadi di MOOC itu cuma pengenalan. Nanti untuk lebih lanjut ya ke website yang lain. Oke. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Action. Ya, untuk memahami hukum kesehatan,
di era modern ini bukan suatu perkara yang sederhana, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang sudah kita bahas ya di sesi sebelumnya gitu ya, mungkin ruang lingkup hukum kesehatan itu luas gitu ya, Pak. Bahwasanya seluruh norma hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan gitu. Bahkan ketika mahasiswa hukum sendiri pertama kali misalkan belajar hukum kesehatan gitu Pak di kelas, pasti bingung. Nah, selalu menanyakan kepada saya gitu ya, Bang, ini sebenarnya masuk mana sih, pidana, perdata atau administratif? Atau internasional, Bang? Kok ini ada WHO juga, ada International Health Regulation juga. Kadang juga ada yang bilang, Bang, kalau misalkan kemarin tuh saya sedang ngajar gitu ya, ada yang tanya, Bang, kalau perang Ukraina itu gimana hukumnya gitu ya, secara hukum kesehatan boleh nggak kemudian tenaga medis diserang dan sebagainya. Oh, ada itu peraturannya di Geneva Convention. Loh, ini kok jadinya bahas hukum internasional, Bang? Jadi hukum kesehatan ini sebenarnya hukum nasional apa internasional? Nah, ini yang kemudian menjadi unik gitu ya. Selalu saya bilang, kita ketika memulai pengajaran hukum kesehatan, kita selalu bilang bahwasanya ya jangan batasi pemikiranmu gitu ya. Jangan batasi lingkup berpikirmu. Jadi ketika kita bahas hukum kesehatan, lingkupnya luas gitu. Nggak hanya kemudian perdata, pidana, administrasi, tata negara gitu ya, bahkan hukum bisnis, bahkan hukum asuransi gitu Pak, jadi juga ya, internasional dan sebagainya, lingkupnya luas. Nah, apalagi ketika misalkan kita bercermin terhadap perkara-perkara kesehatan atau permasalahan kesehatan yang timbul di masyarakat modern sekarang, ya. Hal ini kemudian semakin memperluas cakupan ruang lingkup hukum kesehatan, yang kemudian tidak hanya kemudian mencakup pada norma pelayanan kesehatan saja, yaitu pemberian fasilitas pelayanan kesehatan, lalu hubungan dokter dan pasien, tapi juga membahas hal-hal makro. Seperti misalkan ya yang kita rasakan sekarang bersama gitu ya, kita sudah di tahun ketiga pandemi COVID-19, di mana pencegahan penyakit menular ini juga menjadi lingkup hukum kesehatan. Tidak hanya itu juga, ketika misalkan teman-teman membeli obat-obatan gitu ya, termasuk regulasi obat, makanan yang sehat dan sebagainya, itu juga masuk ke dalam lingkup hukum kesehatan, fungsi BPOM dan sebagainya. Dan bahkan ketika misalkan yang selalu saya sampaikan begini, hukum apa yang pertama kali bersinggungan dengan manusia dari mulai lahir sampai meninggal? Ada yang mungkin orang lain bilang hukum perdata lah hukum yang kemudian berhubungan dengan orang dari mulai lahir sampai meninggal. Tapi bagi saya tidak. Hukum kesehatan lah yang kemudian akan berhubungan ke setiap orang dari mulai lahir sampai meninggal. Mungkin Anda sebelum lahir gitu ya, orang tua Anda gitu, ayah Anda atau ibu Anda sudah menandatangani informed consent. Nah, itu hukum kesehatan. Bahkan Anda sebelum lahir. Bahkan Anda kemudian ketika dalam kandungan gitu ya, di USG dan diperiksa, nah itu masuk juga dalam lingkup hukum kesehatan. Sampai nanti kemudian seorang meninggal dunia, untuk menyatakan meninggal dunia itu juga masuk ke dalam lingkup hukum kesehatan. Maka dari ini merupakan suatu hukum yang spektrumnya luas gitu ya, multi aspek. Nah, maka memahami hukum kesehatan itu tidak hanya membaca satu buku, tidak hanya membaca satu undang-undang gitu ya, tidak hanya kemudian mengira hukum kesehatan itu lingkupnya ini, tapi tidak. Dan ini selalu berkembang. Perkembangan ini juga kemudian mengikuti dari kebutuhan kesehatan masyarakat itu sendiri, yang semakin lama semakin luas gitu ya. Dan semua bentuk aktivitas, semua aspek dan bentuk aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara secara sehari-harinya masuk ke dalam lingkup hukum kesehatan. Dari mulai kemudian hak dan kewajiban serta hubungan antara dokter dan tenaga kesehatan, peredaran dan dispensing obat seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Nanti bisa Bapak dan Ibu lihat di gambar-gambar ini, kan banyak sekali ya gambarnya, ruang lingkupnya apa saja. Pencegahan penyakit menular, perlindungan tenaga medis dan kesehatan, hingga penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit serta puskesmas oleh negara. Kira-kira itu. Iya, betul sekali Mas Jarod. Jadi kalau menurut saya hukum kesehatan itu bukan sekedar ilmu hukum, tapi lebih menurut saya perpaduan antara ilmu hukum dan seni gitu. Karena di situ kita dituntut tidak sekedar mempelajari teori, tapi bagaimana menerapkan teori itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Perspektifnya tentunya sangat dinamis karena perkembangan ilmu kesehatan, khususnya ilmu kedokteran berkembang sedemikian pesat. Selain itu, perspektifnya juga sangat luas karena kondisinya spesifikasi antara yang satu dengan yang satunya tentunya sangat berbeda, sangat majemuk ya. Itu mungkin Mas Jaron. Dan juga mungkin saya tambahin Pak Wahyu bahwasannya hukum kesehatan ini aspeknya sebenarnya keilmuan multidisiplin. Kita tidak hanya kemudian terpaku terhadap melajari norma hukum dan sebagainya, tapi juga kita mempelajari juga ilmu-ilmu kesehatan, termasuk di abad 21 ini perkembangan teknologi kesehatan sangat luas Pak. Seperti misalkan kemarin kita diundang tapi kita nggak menghadiri soal precision medicine gitu Pak. Kita ditanyai soal precision medicine apakah sudah di Indonesia, ya kita nggak bisa menjawab, kita masih dalam tahapan peredaran obat aja masih susah gitu ya, apalagi precision medicine, yaitu obat yang kemudian didesain untuk mengobati segala penyakit yang kita derita selama hidup. Ya, menggunakan teknologi DNA, teknologi gen dan sebagainya, itu merupakan suatu masa depan di mana ya semua perkembangan teknologi memang ada nilai positifnya, tapi juga ada nilai negatifnya jika misalkan kita lihat secara moral dan etika. Seperti misalkan juga mengenai surrogate mother gitu kan Pak ya. Bagaimana secara moral dan etika gitu. Misalkan bagaimana cara penjualan data genetik. Seperti misalkan data genetik kita diambil lalu bisa di-cloning dan sebagainya. Itu masalah etika. Maka dari itu untuk bisa catch up ya, untuk bisa mengejar perkembangan teknologi kesehatan atau medis, hukum kesehatan ini juga kemudian menggunakan approach multidisiplin. Jadi kita kemudian harus juga memahami apa sih perkembangan hukum kesehatan ini seperti apa sampai sekarang, apa aspek-aspeknya, dan apakah ada aspek-aspek yang melanggar etika, melanggar nilai-nilai dasar kita bernegara, khususnya Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Baik, Kat. Udah slide 6 aja? Iya, udah slide 6 Pak, cepat. Sampai slide ke 8 nanti Pak. Nah ini kan bisa kita cut, berarti yang di emoji itu 10 per 10 kan. Ini udah jadi banyak berarti? Udah, ini jadi nanti. Satu emoji udah jadi. Udah potong-potong gitu? Iya. Sama di belakang ada slide-nya? Iya ada. Jadi tapi nanti yang untuk detailnya lagi itu nggak kita kasih. Cuman kasih slide. Coba jadi waktu videonya nggak usah. Atur aja lah gimana. Kalau kita semua ya. Yes. Cuma ini aja ya. Kulitnya aja. Iya, kulitnya. Yes. Yuk. Ya. 1, 2, 3, action. Setelah membahas ruang lingkup dan juga membahas terkait memahami hukum kesehatan di Indonesia gitu ya, maka tidak lengkap jika kita kemudian tidak membahas dasar atau akar-akar hukum kesehatan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya, kira-kira apa sih yang menjadi akar atau dasar hukum kesehatan? Mungkin ini masih berhubungan dengan sejarah yang tadi sesi sebelumnya kita bahas gitu ya, tentang misalkan Dr. Sinaningrum kasusnya. Tapi sekarang kita mungkin akan belajar lebih jauh lagi mengenai akar-akar hukum kesehatan secara filosofis, secara umum. Nah, memang secara filosofis hukum kesehatan berlandaskan pada hak asasi manusia, yaitu hak untuk sehat ya. Mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang layak. Tujuannya apa? Demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin serta meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan deklarasi WHO di dalam konstitusi WHO. Tapi pada sebelum itu memang kita tarik lebih jauh lagi adalah setiap manusia gitu ya memiliki hak dan memiliki keinginan untuk mempertahankan hidupnya. Tidak hanya mempertahankan hidupnya, tidak hanya kemudian menghindari kematian gitu, tapi juga ingin hidupnya sehat dan sejahtera hingga kemudian merasa bahagia, aman dan tentram. Nah, keinginan manusia ini sudah timbul sebelum adanya WHO, sebelum adanya konsep negara, bahkan sebelum era Masehi gitu ya, di mana sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana kebutuhan manusia akan pelayanan kesehatan ini, akan pemenuhan hak kesehatan ini kemudian ditangkap oleh seorang filosof Yunani bernama Hippocrates, yang kemudian Hippocrates memahami bahwasanya sepanjang hidupnya manusia butuh sehat. Dan karena ada permintaan, ada demand, secara hukum ekonomi pasti ada supply. Apa supply dari kebutuhan manusia untuk ingin sehat ini? Supply-nya adalah dengan munculnya profesi yang bertugas atau memiliki fungsi melayani
atau memberikan pelayanan kesehatan. Kalau dulu mungkin disebutnya tabib, orang pinter, dukun gitu ya. Nah, tetapi dalam menjalankan profesi ini juga banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Karena tingginya demand dan sedikitnya supply gitu ya. Kadang orang yang tabib-tabib ini juga banyak yang kemudian mengaku untuk saya bisa mengobati Anda dan sebagainya, tapi kemudian justru tidak mengobati, tapi justru menyakiti. Atau malah kemudian melanggar hak privasi, melakukan tindakan asusila dan sebagainya. Maka dari itu Hippocrates merasa, wah kita perlu nih mengatur. Dalam bentuk dikeluarkanlah suatu etika, pedoman etika yang kita sebut sekarang dan kita kenal sebagai Sumpah Hippocrates. Nah, Sumpah Hippocrates ini adalah sebenarnya dasar hukum kesehatan atau hukum kesehatan purba gitu ya. Dan memang dasar-dasarnya bukan tugas negara. Dasar Sumpah Hippocrates ini dia bersandar pada nilai-nilai transendensial, nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian lihat di Sumpah Hippocrates yang asli, tulisannya di awal adalah I swear by Apollo gitu ya. Apollo adalah salah satu kepercayaan Yunani dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah di Indonesia sudah ditranslasikan menjadi saya bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk kemudian berprofesi sebagai dokter. Nah, jika mungkin Bapak dan Ibu sekalian buka Sumpah Hippocrates bersandingan dengan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia, maka Bapak dan Ibu sekalian akan mengira bahwasanya Sumpah Hippocrates ini sebenarnya adalah suatu dasar-dasar, suatu prinsip yang kemudian dijabarkan lagi di Undang-Undang Kesehatan. Mengapa seperti itu? Ini padahal hanya sumpah etik. Kenapa kok rasanya malah hal ini merupakan suatu sari ya, atau unsur-unsur penting yang kemudian dijabarkan di Undang-Undang Dasar di Undang-Undang Dasar 45 dan di Undang-Undang Kesehatan kita juga gitu. Karena memang kembali lagi secara filosofis Sumpah Hippocrates tersebut bernilai atau memiliki makna yang sangat-sangat mendalam, dimana kemudian sering seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, dari mulai kerajaan berubah menjadi negara, dan kemudian sekarang kita kenal sebuah negara demokratis yang memiliki fungsi sebagai welfare state gitu ya. Maka negara ini juga meneruskan fungsi untuk menjaga supaya pelayanan kesehatan tersebut dapat terlaksana, tidak melanggar hak asasi manusia dan melayani kebutuhan manusia. Oleh karena itu salah satu tujuan negara Republik Indonesia ini, kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian menghafal gitu ya, atau mungkin membacanya di pembukaan Undang-Undang 45, yaitu memberikan atau mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana kesejahteraan tersebut salah satu unsurnya yaitu tidak hanya rasa keamanan, tapi juga rasa keselamatan dan juga jaminan hidup yang layak gitu ya. Salah satunya itu mendapat pelayanan kesehatan, mendapatkan rumah yang layak, lingkungan yang sehat dan sebagainya, yang itu merupakan tugas masyarakat, tugas negara yang harus ditunaikan kepada masyarakat, yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 28H ayat 1, dan juga pemberian dan penjaminan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, di mana inilah menjadi dasar gitu ya. Dan sampai di sini memang negara tidak bisa langsung berlepas tangan, karena negara ini memegang peran yang sangat-sangat besar dalam menjamin pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak atas kesehatan. Jadi bisa jadi kalau misalkan terjadi pandemi yang tidak kunjung selesai, atau misalkan adanya kesalahan saat penanganan pandemi, atau bahkan kesalahan kecil pun gitu ya, kenapa kemudian sering terjadi malpraktek, kenapa kemudian rumah sakit di Indonesia misalkan kualitasnya tidak baik gitu, sehingga kemudian pelayanannya buruk. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Bisa ditarik sampai ke negara. Inilah yang kemudian konsep besar gitu ya, konsep luas dari bagaimana sih tanggung jawab negara terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Silakan Pak Wahyu. Oke. Cukup nggak panjang kayak gitu. Itu disertasiku tadi. Iya. Oke. Jadi tadi dikasih ya. Oke. Ya, satu
2, Ya, terus. 3, action. Nah, setelah mungkin Bapak dan Ibu sekalian mempelajari Sumpah Hipokrates dan dasar filosofis hukum kesehatan secara umum ya, termasuk juga tadi sempat saya singgung terkait welfare state dan tanggung jawab negara, kita sekarang menyelam lebih dalam lagi pada sesi kali ini ya, yaitu kita membahas bagaimana sih hukum kesehatan di Indonesia dipraktekkan. Tentu masih ada hubungannya dengan tugas negara sebagai negara kesejahteraan tadi itu welfare state yang harus kemudian menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya dalam bentuknya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan juga inklusif. Nggak hanya layak saja tapi inklusif. Artinya pelayanan kesehatan ini tidak pandang bulu gitu ya. Semua orang, setiap orang bahkan gitu ya, kalau bahasanya di Undang-Undang 45 berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, dan itu dijamin oleh negara. Nah, dasar hukum kesehatan di Indonesia dilandaskan pada 2 ketentuan Konstitusi Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pasal 28H ayat 1 tentang pengakuan hak mendapat pelayanan kesehatan, dan yang kedua yaitu pasal 34 ayat 3 tentang jaminan negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Nah, ketentuan pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 tersebut sejalan dengan ketentuan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana Konstitusi WHO menjelaskan bahwa the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being. Yang artinya adalah menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dirasakan oleh manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap umat manusia. Lalu kemudian, without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. Tanpa kemudian membeda-bedakan ras, agama, pandangan politik, ekonomi, tingkatan ekonomi, miskin kaya gitu ya, dan kondisi sosial. Artinya pelayanan kesehatan di Indonesia harus dilaksanakan secara inklusif dan total, di mana itu sudah menjadi komitmen juga ketika misalkan kita melihat di Undang-Undang Dasar 45, di dalam undang-undang tersebut menggunakan kata setiap orang, artinya every people. Baik kemudian WNI, WNA, pengungsi gitu ya, tetap memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan kesehatan yang prima. Lalu hal ini tercermin juga dalam Undang-Undang Dasar yang menggunakan kata setiap orang ya. Yang tadi itu yang saya bahas, di mana kemudian negara Republik Indonesia melalui fungsi pemerintahan menjalankan upaya pelayanan kesehatan melalui penerapan pembangunan infrastruktur, kebijakan serta pengawasan pada salah satunya yaitu aspek fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan fasiankes, pencegahan wabah penyakit menular, dan industri farmasi. Seperti yang Bapak dan Ibu sekalian lihat gambarnya di slide ini, bahwasanya pemerintah Indonesia ini tidak hanya bekerja sendiri gitu ya. Karena kalau misalkan bekerja sendiri pasti juga nggak akan bisa mewujudkan pelayanan kesehatan. Dimana kalau misalkan kita kembali lagi kepada Konstitusi WHO, Konstitusi WHO mengutarakan bahwasannya pemenuhan hak atas kesehatan ini hanya bisa dilakukan, only can be attained, dari adanya kolaborasi antara individu dan negara. Artinya kolaborasi antara individu dan negara. Nah, ini merupakan sinyal kuat bahwasanya kita nggak bisa hanya bergantung saja pada pemerintah, tapi juga harus berusaha sendiri. Oleh karena itu juga kenapa kemudian di Indonesia hukum otonom tersebut kemudian didelegasikan untuk memberikan disiplin dan etika gitu ya. Iya. Didelegasikan kepada organisasi masing-masing profesi. Gitu. Dan seperti yang bisa kita ketahui, kita memiliki MKDKI, MKEK, hukum otonom, dan disiplin kedokteran ataupun profesi kesehatan lainnya, yang ini merupakan suatu fungsi penting, tidak hanya dalam memberikan perlindungan terhadap anggota profesi, tapi juga untuk mewujudkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Begitu. Silakan, Pak, kira-kira. Terus aja lah. Oke. Ini. Baik. Ya, ini tadi di-cut ya. Ini cut, terus lanjut lagi. Action. Ya. Pada sektor fasiankes seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, pemerintah memiliki fungsi untuk menjamin berjalannya hubungan terapeutik antara dokter dan pasien serta tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah perlu menjamin mutu serta kualitas fasiankes begitu. Nah, jadi kalau misalkan
Fasiankes lalai nih Pak dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima misalkan, atau misalkan asal-asalan dalam merekrut tenaga kesehatan dan tenaga medis, atau mungkin kasus yang terjadi seperti tabung oksigen isinya CO2 itu bagaimana Pak? Apakah kemudian negara harus bertanggung jawab juga Pak? Seharusnya demikian. Harusnya demikian Pak ya. Karena quality control kan salah satunya ada di negara juga terhadap Fasiankes. Nah, iya. Mungkin di sini juga bisa saya tambahkan, hampir seluruh dengan riset kita yang ada Pak ya, 70% kasus sengketa medis itu disebabkan karena informed consent. Dan informed consent ini terjadi karena mungkin penyampaian informasi yang dilakukan oleh dokter tidak bisa dipahami oleh pasiennya. Dan ini terus terjadi tanpa kemudian ada peranan yang berarti bagaimana cara memitigasi hal ini. Termasuk juga mungkin ada kasus-kasus juga kelalaian seperti misalkan ketika melakukan operasi kasat tertinggal dalam tubuh pasien. Tapi ketika kita selidiki kenapa bisa terjadi seperti ini, padahal dokternya sudah sangat-sangat terlatih, sudah sangat-sangat hati-hati, tapi yang kita temui adalah dokternya mengalami fatigue, kecapean. Ketika kita telusuri lagi, wah kita sudah melakukan operasi selama 12 jam lebih. Nah ini kalau yang salah gimana? Apakah rumah sakit bisa dituntut seperti ini Pak? Nah ini mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik ini ya, mungkin mau cerita soal kasusnya atau pengen berdiskusi, silakan nanti bisa mengisi di kolom di bawah ini, atau menghubungi melalui email kami ataupun nomor kami yang mungkin akan kita share di bawah ini gitu ya, dimana kita sangat welcome untuk berdiskusi atau apalagi tentang kasus. Itulah salah satu keunikan dari profesi dokter di Indonesia, termasuk juga tantangannya, dimana jam kerja bagi profesi dokter itu sangat cair. Cair itu buat saya artinya beberapa dokter mungkin tidak mengenal batasan waktu jam kerjanya, sehingga saya seringkali kasihan dengan teman-teman dokter. Yang kedua adalah adanya persebaran dari dokter yang belum merata di Indonesia, karena mayoritas masih terpusat di kota-kota besar, khususnya untuk spesialis-spesialis tertentu. Nah, akhirnya beban kerjanya semakin berat untuk beberapa profesi dokter atau spesialis tertentu tersebut. Terus yang menjadi tambah seru lagi adalah di lain pihak masyarakat masih beranggapan bahwa segala hal ketika berhubungan dengan dokter itu sifatnya adalah resultat verbintenis. Artinya ketika datang ke dokter dalam kondisi sakit atau kurang enak, ya taunya nanti selesai dari dokter pasti sembuh. Nah itu dia. Terus berikutnya terkait dengan sengketa medis pun juga mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa apapun yang terjadi, kalau ada hal yang tidak diinginkan, ya sudah dianggap adalah kesalahan dari dokter. Padahal belum tentu juga. Kenapa belum tentu? Karena pertama adalah sifat hubungan pasien dokter adalah in spanning verbintenis. Yang kedua, hubungan pasien dengan dokter tentunya tidak bisa dilepaskan dari resiko medis. Kondisi spesifik tiap orang bisa berbeda. Terus berikutnya bisa jadi kemungkinan ada faktor berikutnya eksternal, misalnya mungkin ada kecelakaan medis dan sebagainya. Nah, segala hal itu tentunya harus kita olah, kita analisis dengan jernih ya Mas Jarod ya. Kita dudukkan secara proporsional agar profesi dokter semakin hari bisa menjadi semakin profesional nantinya gitu. Ya, betul sekali Pak Wahyu, terima kasih. Ini juga mungkin sambil kita bahas sedikit permasalahan hukum kesehatan di Indonesia ya, karena kan pada sesi ini judulnya adalah bagaimana sih hukum kesehatan di Indonesia gitu. Memang kalau mungkin kita belajar hukum kesehatan di luar negeri lalu kita pulang ke Indonesia kita terapkan mungkin agak bingung-bingung gitu. Karena masing-masing negara memiliki keunikan dan permasalahannya masing-masing begitu. Seperti misalkan tadi yang Pak Wahyu utarakan gitu ya, bahwasanya di Indonesia ini antara resultat dan in spanning verbintenis juga masih belum paham gitu ya. Iya betul. Dan juga tadi itu kembali lagi mungkin kalau ke sesi yang pertama atau kedua ya, saya pernah mengutarakan dan Pak Wahyu telah mengutarakan bahwasanya kebanyakan pasien di Indonesia ini masih menganggap hubungan dengan dokternya itu paternalistik. Ya, alhasil ketika misalkan misalkan ada seorang yang dia menderita sakit misalkan ya patah tulang lah gitu. Ketika saya operasi patah tulang itu harus bisa sembuh sedia kala dengan waktu yang cepat tanpa ada operasi susulan, tanpa kemudian ada rasa sakit yang berarti. Karena saya percaya sekali dengan dokter yang sudah ahli saya anggapnya. Nah itu adalah anggapan-anggapan yang ada di masyarakat. Dan bahkan juga mungkin ada masyarakat yang di Indonesia yang hidup gitu ya, tidak mempercayai medis gitu ya. Akhirnya lebih mempercayai hal-hal mistis dan sebagainya, yang kemudian malah justru menolak pertolongan pertama atau pertolongan darurat dalam
secara medis. Tapi kemudian ketika terjadi sesuatu, nyalahin medis gitu. Nah, ini yang kemudian banyak sekali terjadi kasus-kasus. Jadi mungkin dalam sesi ini menjadi kesempatan yang sangat berarti buat berguna dan bagi peserta Bapak dan Ibu sekalian begitu ya. Untuk misalkan bisa mengutarakan atau sharing lah ya istilahnya ya. Sharing pengalamannya masing-masing atau mungkin ada pertanyaan tentang kasus yang pernah dihadapi dan sebagainya dalam kolom diskusi di bawah ini gitu ya. Dimana dalam kolom diskusi ini nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung berdiskusi dengan kami juga. Betul. Untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan kesehatan yang dihadapi. Baik, lalu kemudian ada lagi misalkan dalam sektor, itu tadi dalam sektor Fasiankes ya. Itu baru dalam sektor Fasiankes, dalam pelayanan dokter dan pasien. Belum lagi misalkan dalam sektor penjagaan wabah penyakit menular gitu ya. Dan ini terlihat sekali pada waktu wabah COVID-19 gitu ya. Di mana secara medis sudah jelas bahwasanya COVID-19 menular melalui interaksi manusia. Tapi kemudian banyak juga masyarakat yang belum mempercayai COVID-19 sehingga kemudian tidak ingin atau menolak untuk melaksanakan prokes gitu ya. Dan ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi negara untuk membuat kebijakan yang pas. Nah, kalau kebijakan hukum itu kan tujuannya 3, kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan. Kalau hanya pasti-pasti saja tapi tidak bermanfaat juga buat apa? Tapi kalau misalkan kepastian bermanfaat juga masih belum tentu memiliki nilai keadilan. Nah, yang terjadi adalah mungkin dari beberapa akhir tahun ini gitu ya, 3 tahun terakhir ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian merasakan bahwasanya kebijakan pandemi atau penanganan COVID ini mungkin agak berbeda-beda di beberapa wilayah. Seperti misalkan pada saat PSBB atau PPKM ada yang ketat sekali gitu ya, ada yang kemudian longgar, ada yang kemudian pendekatannya menggunakan hukum pendekatan adat dan kebiasaan dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu taktik dan strategi nasional untuk kemudian menjamin bagaimana kebijakan pencegahan pandemi ini dapat terlaksana secara optimal gitu ya. Selanjutnya pada sektor farmasi. Nah, ini juga paling menarik ini Pak, sektor farmasi. Nah, ini juga pemerintah bertugas untuk memastikan perbekalan sediaan farmasi serta keamanan produk obat yang beredar. Nah, kita sering sekali Pak ya. Betul. Kasus-kasus terkait izin obat, izin edar obat, peredaran dan sebagainya. Dan sebagainya. Bahkan yang dalam tataran mikro sampai resep juga. Sampai resep juga ya. Sampai kemudian ada juga ketika misalkan orang Indonesia kan kita memiliki kebiasaan yang namanya jamu gitu. Iya. Dimana jamu ini sebenarnya kalau misalkan obat ya gimana ya, kita nggak bisa juga menganggap sebagai obat medis, tapi ya dipercaya gitu kan, dipercaya dapat menyembuhkan apa-apa dan apa. Nah, ini makanya kemudian agak sulit untuk mentranslasi dari kebiasaan manusia masyarakat Indonesia ini minum jamu gitu ya kepada minum obat. Belum lagi terkait obat-obat luar negeri gitu ya, yang sekarang dengan adanya kemudahan marketplace online seperti ini, beli di aplikasi gitu Pak ya, bisa mendatangkan obat dari Amerika, dari Inggris, dari China gitu. Ya, itu bagaimana pengendaliannya? Iya, termasuk suplemen yang menjanjikan berbagai hal yang bombastis mungkin ya Mas Jarod. Ya, ini yang kemudian menjadi problematika juga. Oke, nah itulah kemudian permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin satu lagi saya tambahkan adalah dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, kemudian sekarang kita merasakan adanya pergeseran pelayanan kesehatan dari offline gitu ya, dari ketemuan dokter secara langsung, berubah menjadi pelayanan kesehatan berbasis aplikasi. Ya, ini nggak saya sebutkan lah nama aplikasinya gitu ya. Tapi katakanlah ini adalah suatu telemedicine atau telehealth ya. Dimana ini juga menjadi permasalahan. Karena dalam era teknologi ini, apakah kita dapat memastikan ketika misalkan kita sakit gitu ya, lalu kemudian kita menghubungi dokter melalui aplikasi, apakah kita bisa memastikan bahwasanya dokter yang menjawab chat kita gitu ya, atau telepon kita itu adalah benar-benar dokter. Nah, ini juga menjadi masalah yang perlu diadres oleh hukum di Indonesia. Terutama kalau misalkan soal telemedicine, sebenarnya kita sudah memiliki peraturan Menteri Kesehatan di tahun 2019 tentang hal itu. Tapi itu hanya kemudian membatasi telemedicine antar Fasiankes saja, antar fasilitas pelayanan kesehatan saja. Artinya antar klinik dan rumah sakit,
antara puskesmas dengan rumah sakit kelas C dengan rumah sakit kelas A, ataupun sebaliknya. Tapi belum bisa menjadi dasar untuk mendasari langsung telemedicine atau telekonsultasi melalui aplikasi langsung antara pasien dengan dokter. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan yang perlu juga kita selesaikan. Iya, sepakat saya Mas Jarod. Jadi menurut saya para pakar, baik pakar hukum maupun para pakar yang berkecimpung dalam bidang atau ilmu kedokteran perlu melakukan riset secara lebih mendalam, khususnya untuk telemedicine yang terkait dengan kuratif, Mas Jarod. Betul. Terkait dengan kuratif. Nah, ini yang kemudian menjadi poin utama yang bisa kita bahas gitu, dan permasalahan kesehatan di hukum di permasalahan hukum kesehatan di Indonesia. Oke. Pusat ilmu hukum unggulan, mendidik menempa sarjana hukum, mula membangun Indonesia berdasar Pancasila UUD 45, mengabdi pada nusa dan bangsa lewat pendidikan, penelitian, pengabdian bagi Indonesia. Sivitas akademika berjanji untuk berjuang menjunjung alma mater tercinta. Makara merah warnanya tanda jiwa kesatria, mewujudkan cita Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia siap untuk tegakkan keadilan, teguhkan NKRI demi persatuan. Hidup jaya FH.